Halo guys, kembali lagi di channel Sensei Muhammad. Di video kali ini sesuai dengan requestan teman-teman ya, buat bikin rekomendasi anime mirip Konosuba. Karena banyak yang minta ya, jadi langsung bikin lah. Apa aja anime-anime yang mirip dengan Konosuba? Langsung aja check it out. Oke, yang pertama 100 Man Inochi. Menceritakan tentang Yusuke Otsuya bersama teman-teman kelasnya yang beban bernama Shindo dan Hakosaki, yang tiba-tiba ditransfer ke dunia aneh yang dihuni oleh makhluk mitologi. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai Game Master dan memberi mereka misi. Untuk menyelesaikan misi tersebut, Shindo diberi peran sebagai penyihir dan Hakosaki yang beban sebagai prajurit. Tapi Otsuya hanya diberi peran sebagai petani, dan mereka bertiga pun mulai petualangannya di dunia aneh tersebut. Oke, yang kedua nih Senyu. Kalau Konosuba identik dengan komedi, kayaknya nih anime lumayan mendekati karena ya komedinya lucu. Dahulu kala ada Raja Iblis Rihmedes, agak sulit sih bacanya, tapi ya intinya itulah ya. Raja Iblis ini menyebarkan teror ke seluruh dunia sampai akhirnya dia disegel oleh pahlawan legendaris. Tapi suatu hari ada sebuah lubang dimensi yang terbuka untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis. Karena lubang kampret ini, dunia manusia kembali dibuat gempar karena kedatangan iblis. Lalu seorang raja manusia memanggil para keturunan dari pahlawan legendaris yang berjumlah 75 orang. Di antara 75 orang itu ada si MC komedian bernama Aiba si pahlawan bernomor 45. Sayangnya durasi anime Senyu ini singkat banget ya, cuma 6 menit. Udah 6 menit terus dipotong opening sama ending lagi. Kan Oke, yang ketiga nih Shinkanomi. Waifu kok gorila? Bodo amat, penting cakep. Itulah gambaran yang pantas untuk heroin ini. Maksudnya anime ini. Ngomong apa sih gua? Seiichi Hiragi adalah orang yang gemuk, jelek, menjijikan, kotor, bau, dan najis. Itulah hinaan yang dilontarkan kepadanya. Suatu hari sebuah suara yang mengaku sebagai dewa mengumumkan bahwa akan mengangkut para siswa dari sekolah Seiichi untuk dipindahkan ke dunia fantasi yang menampilkan seperti game virtual, ada statistik level dan keterampilan. Saat yang lainnya dipindahkan ke sebuah kerajaan, Seiichi ini malah terlempar ke hutan belantara dan bertemu dengan gorila pink yang mencintai Seiichi. Karena berbagai hal, nantinya Seiichi akan menjadi terlalu OP dan menjadi Ikemen ke depannya. Oke, yang keempat nih Chitkusushi no Slow Light. Suatu hari Reiji tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Reiji yang di dunia sebelumnya menjadi pegawai yang bekerja tanpa henti, memanfaatkan keterampilan terbaiknya dalam membuat ramuan tingkat tinggi untuk menghasilkan banyak uang, dan membuat toko obatnya sendiri di dunia baru tersebut. Reiji membuat berbagai macam obat. Ada elf yang tidak dapat membidik panah dengan benar, gampang, kasih aja obat tetes mata. Ada naga yang selalu menyemburkan api secara tidak sengaja, gak usah panik, kasih aja obat ramuan. Ada cewek yang kesetanan dan gampang cemburuan, gampang, kasih aja teh herbal. Ya seperti itulah kehidupan Reiji sebagai apoteker di dunia barunya itu. Oke, yang kelima Shincho Yusa. Bercerita tentang Dewi Listarte yang mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia yang tingkat kesulitannya sudah tingkat atas. Karena dia ini Dewi tipe support, pastinya perlu pahlawan tipe menyerang dong buat ngebantu dia. Akhirnya dia pun memanggil pahlawan untuk membantunya. Pahlawan yang dipanggil bernama Seiya. Seiya ini memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi. Meskipun dia ini aneh, tapi OP-nya keterlaluan cuk, sampai level max gitu. Anime yang cukup lawak untuk anime isekai. Meskipun dark. Oke, yang keenam Tsukiga Michibuki Isekai Doujou. Bercerita tentang Makoto Mizumi, yaitu seorang murid SMA yang dipanggil oleh Dewa Tsukuyomi untuk menjadi pahlawan. Akan tetapi, Dewi Sableng yang menguasai dunia tersebut tidak suka kepada Makoto dan menganggap Makoto jelek. Bukannya dikembalikan ke dunia asalnya, dia malah dilempar ke ujung dunia dan diberi kutukan untuk tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Sejak saat itu, Makoto diberi berkah kekuatan oleh Tsukuyomi dan menjalani hidup bebas di dunia itu. Dan di dunia isekai itu dia berniat balas dendam terhadap Dewi Sableng yang telah membuangnya. Oke, yang ketujuh nih Tatoeba Less Dungeon. Lloyd atau Lloyd atau Bang Toyib.
Emang susah ya kalau orang Jepang ngasih nama. Kenapa nggak Agus atau Eko gitu? Lloyd adalah seorang petualang pemula yang bercita-cita ingin menjadi tentara di ibu kota kerajaan. Tapi masalahnya dia ini adalah orang yang paling lemah di desanya. Bukan di ibu kota ya. Di desa dia paling lemah. Tapi kalau di ibu kota dia paling OP ya. Meskipun dia ini memiliki kekuatan yang overpower, tapi mungkin karena polos atau bego gitu, Lloyd ini selalu menganggap dirinya lemah. Tapi berkat ke-overpowernya ini, dia tidak sengaja menyelamatkan banyak cewek. Dan cewek yang habis diselamatkan ini malah nempel gitu sama si Lloyd. Ya intinya anime ini menceritakan petualangan Lloyd lah setelah menjadi tentara. Oke, yang ke-8, Princess Connect Redive. MC bisu, seiyu MC makan gaji buta, MC beban. Itu yang sering diucapkan oleh orang-orang ya. Sebenarnya nggak bisu ya, nggak beban juga. Kalau beban mah si rambut pink ya. Siap. Berkisah tentang Yuki, yaitu seorang pemuda yang terbangun dengan keadaan amnesia. Karena amnesia ini, Yuki menjadi polos dan lugu lainnya bocil epep. Kalau bocil epep gak lugu ya, malu-maluin sih malan. Di saat terbangun, Yuki bertemu dengan Kokoro, yaitu gadis elf berambut putih yang ditugaskan menjadi pemandu Yuki karena lupa ingatan. Sambil berusaha mengembalikan ingatan Yuki, mereka akhirnya berpetualang untuk mengungkap misteri dunia. Oke, yang ke-9, Shichise no Subaru. Anime ini bercerita tentang dunia game MMORPG yang bernama Union. Di game tersebut terdapat sebuah party legendaris yang bernama Subadrun. Party Subadrun ini memiliki 7 anggota yang terdiri dari beberapa teman masa kecil dan teman sekolah. Suatu hari terjadi insiden yang menyebabkan kematian. Insiden itu menyebabkan Union menutup servernya dan membuat party tersebut berpisah. 6 tahun kemudian, Haruto login ke game baru yang dinamakan Reunion dan bertemu kembali dengan Asahi dan teman-teman masa kecilnya yang harusnya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Oke, yang ke-10 sekaligus yang terakhir ada Outbreak Company. Mengisahkan tentang seorang otaku bernama Shinichi Kano. Karena suatu kejadian yang membuatnya trauma, Shinichi memutuskan untuk mengurung diri di kamarnya dan menghabiskan waktu dengan menonton anime dan membaca manga. Persis seperti kalian yang nonton. No lab. Suatu hari, Shinichi menemukan situs perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan untuk seorang otaku. Shinichi pun mengikuti tes online yang ada di situs dan berhasil menyelesaikan tesnya tanpa ada kendala sedikit pun. Esoknya saat dia ingin wawancara di perusahaan, dia ditawari segelas air sebelum wawancara. Tanpa rasa curiga, dia pun meminum air itu dengan santai. Dan tak lama setelah itu, dia langsung pingsan dan terbangun di sebuah kamar asing yang ada gadis elf di depannya. Gadis elf itu bekerja sebagai pelayan Shinichi saat Shinichi bekerja di sebuah dunia fantasi. Tugas Shinichi di dunia fantasi itu adalah mengajarkan rakyat dunia itu tentang budaya Jepang dan otaku maybe. Jadi sampai sini aja guys untuk pembahasan anime mirip Konosuba. Sebenarnya aku tuh pengen bikin video 2 kali seminggu ya, cuman gara-gara Genshin Impact telah mengambil kesibukanku. Sebenarnya aku tuh udah mau ngapus Genshin Impact ya, cuman gara-gara ada si Yaemiko ya, si banner baru itu, gak jadi sih. Gak jadi di uninstall. Malah aku nguli Primojem gitu buat dapetin si rubah cakep ini ya. Ya meskipun udah dapet juga sih ya, sombong dikit lah ya, sombong dikit gak apa-apa ya. Ya jadi ya gitu aja guys. Jangan lupa buat like dan subscribe. Dan kalau kalian ada requestan lain, komen aja di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Dah.